Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Teman-teman, di masyarakat kita kan masih banyak yang meyakini bahwa gangguan jiwa itu dihubung-hubungkan dengan fenomena-fenomena supranatural. Ya, contohnya dianggap disebabkan oleh santet, teluh, ya, ilmu hitam, terus kemudian juga oleh gangguan jin, setan, ya, atau misalnya karma, ya, atau dijadikan tumbal karena nenek moyangnya pernah pesugihan dan sebagainya, macam-macam lah, ya. Tapi umumnya dihubungkan dengan hal-hal yang klinik-klinik seperti itu. Nah, sebenarnya ya teman-teman perlu tahu bahwa itu tidak benar, ya. Masalah kesehatan jiwa itu selalu sebabnya multifaktor, kompleks. Jadi ada sih yang sebabnya satu faktor, ada, yaitu khususnya gangguan mental organik. Nah, kali ini saya mau cerita nih, ya, bahwa ada sejumlah masalah kesehatan jiwa atau gangguan jiwa yang dapat membantu kita menjelaskan bahwa gangguan jiwa itu nggak ada hubungannya sama hal-hal yang klinik atau magis tadi, ya. Nah, ada beberapa jenis gangguan jiwa yang itu membantu kita lah untuk memahami bahwa ini bukan hal-hal yang magis, tetapi sesuatu yang merupakan dampak dari kondisi multifaktorial, yaitu ada faktor biologisnya, ada faktor psikologisnya, ada faktor sosial, dan ada faktor spiritualnya, gitu ya. Nah, apa aja tuh? Nah, contohnya tadi tuh yang tadi saya bilang, ada gangguan jiwa yang sebabnya satu faktor, yaitu contohnya gangguan mental organik, yaitu gangguan jiwa yang disebabkan karena ada kerusakan organ di otaknya, gitu. Contohnya ketika seorang ngalamin benturan, ya, misalnya dia nggak naik motor, nggak pakai helm, tabrakan, terbentur trotoar kepalanya, akibatnya dia gegar otak. Nah, di situ di luarnya udah sembuh, tapi di dalam otaknya ada, misalnya ada pendarahan. Nah, terus kemudian gumpalan darahnya menekan bagian otak tertentu, atau memang ada bagian yang rusak, hancur karena benturan tersebut. Akibatnya terjadi masalah kesehatan jiwa. Atau bukan masalah kesehatan jiwa aja, kalau ada bagian tertentu yang rusak, misalnya bagian yang mengatur visual dari otak kita, terbentur tuh, rusak, itu bisa mengakibatkan kebutaan, ya. Kalau bagian yang untuk pendengaran, bagian otak yang berfungsi untuk mengatur pendengaran, terganggu pendengarannya, misalnya seperti itu. Makanya ada juga kondisi lain, yaitu misalnya terkena serangan stroke. Jadi gumpalan darahnya di otak menekan bagian tertentu, mengakibatkan kerusakan di bagian otak tertentu. Akibatnya orang tersebut bisa mengalami perubahan pikir, emosi, dan perilaku juga, ya. Itu termasuk juga gangguan mental organik. Terus teman-teman yang mengalami misalnya infeksi virus di otaknya, misalnya encefalitis, meningitis, terdampak otaknya, akibatnya dia terjadi gangguan, gitu ya. Contohnya ya seperti itu tadi, trauma otak atau benturan, gegar otak, infeksi virus, ya, terus kena stroke atau kena tumor otak, bisa terdampak, jadi mengalami masalah kesehatan jiwa orang tersebut. Nah, itu kalau gangguan yang tadi. Tapi selebihnya umumnya multifaktor, ada sebab biologisnya, ada faktor genetiknya. Pasien skizofrenia, ya, itu bisa menjadi salah satu bukti bahwa ini sebabnya bukan santet. Contohnya bagi keluarga-keluarga yang memang faktor genetiknya tinggi. Di dalam satu keluarga ada riwayat gangguan jiwa lebih dari satu orang. Misalnya dari kakeknya pernah sakit, neneknya,
atau bapaknya, ibunya, atau omnya juga sakit, saudara sepupunya sakit, atau bahkan ada yang saudara kandungnya lebih dari satu, bahkan ada yang sampai 4 yang mengalami masalah kesehatan jiwa gitu. Ada yang kena skizofrenia, ada yang bipolar, ada yang depresi, ada yang lain-lain deh gitu ya. Akibatnya kita bisa lihat, oh bener ini mah mau di terapi agama, di terapi supranatural, tolak bala dan sebagainya nggak akan sembuh. Dia memang harus mendapatkan pengobatan yang baik ya. Nah, kemudian ada lagi ya yang masalah kesehatan jiwa yang juga disebabkan oleh ini gangguan di otak, yaitu karena epilepsi. Orang dengan epilepsi itu kalau nggak salah inget ya, saya ada literaturnya, itu 7 kali lebih beresiko mengalami skizofrenia dibanding populasi umum yang tidak ngalamin gitu. Kadang juga ketika dia ngalamin epilepsi itu terjadi gangguan mood juga, orang tersebut jadi moody atau kayak punya gejala bipolar juga gitu. Makanya obatnya juga sama dengan orang bipolar, yaitu obat penstabil mood misalnya seperti Depakote, itu obat epilepsi juga gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Terus apalagi? Nah, ada gangguan jiwa juga yang juga akhirnya bisa kita pahami ini bukan, nggak ada urusannya dengan setan-setan dan jin dan sebagainya. Yaitu apa? Yaitu post traumatic stress disorder. Nah, kita kan sering baca tuh atau kita nonton film-film Hollywood di mana ada tentara-tentara Amerika yang ditempatkan di medan perang, dia menyaksikan kekejaman perang itu, temennya kena ranjau lah sampai cercerai-berai badannya, terus dia harus membunuh orang ya, terus dia harus menolong temennya yang kena bom gitu dan sebagainya, melihat orang-orang yang gak bersalah kena ledakan bom, kena tembak, meninggal dan sebagainya. Itu menimbulkan trauma bagi seseorang gitu. Dengan kita memahami bahwa orang ini trauma karena menghadapi faktor psikologis yang sangat berat gitu, yang menimbulkan trauma dia gitu, misalnya kekerasan yang ekstrim ya, konflik horizontal gitu, misalnya teman-teman yang misalnya dulu menjadi korban kerusuhan di beberapa daerah di Indonesia, itu pasti trauma, apalagi dia melihat anggota keluarganya dibunuh dan sebagainya, atau korban kejahatan, misalnya keluarga dirampok, dibunuh di depan dia, atau dia orang-orang yang mendapat pelecehan seksual, diperkosa, akhirnya dia mengalami gangguan jiwa. Nah, itu nggak ada hubungannya dong dengan masalah-masalah misalnya gangguan jin dan sebagainya. Tapi dia benar-benar karena faktor psikologis itu, pengalaman hidupnya yang juga sangat traumatik, mengakibatkan itu berdampak pada kesehatan jiwanya dia gitu ya. Terus ada lagi nih ya, contohnya yaitu depresi pasca melahirkan. Nah, pada kaum perempuan ya, ibu-ibu yang pasca melahirkan itu kita pernah dengar istilah namanya baby blues ya. Nah, baby blues itu disebabkan karena seorang ibu yang tadinya dia tubuhnya itu untuk dirinya sendiri, ini nutrisi dan sebagainya, dia harus berbagi dengan janin yang dikandungnya, dengan bayi yang dikandungnya. Jadi kimia tubuhnya berubah tuh, karena dia harus mensupport 2 orang ya kan, dirinya dan bayinya. Jadi dia harus makan yang bergizi dan sebagainya, butuh istirahat juga. Nah, itu kemudian ketika dia melahirkan, kan dia berubah tuh kimia tubuhnya, air ketubannya keluar dan sebagainya, dan kemudian yang tadinya dia harus mensuplai gizi buat 2 orang untuk bayinya, dia udah menjadi individu sendiri. Nah, pada saat melahirkan itu juga melelahkan banget kan buat para ibu gitu, menyakitkan, melelahkan, bahkan itu nggak bisa cukup cuma istirahat seminggu 2 minggu, nggak bisa.
gitu ya. Nah, ketika dia terjadi perubahan itu, dia lelah sekali dan sebagainya, dia mengalami baby blues. Baby blues itu depresi pasca melahirkan, tetapi dia cuma kurang lebih 2 minggu lah, 14 hari. Nah, tubuhnya udah dapat istirahat, menyesuaikan diri, dia bisa sehat lagi, depresinya hilang. Nah, banyak juga yang seperti itu. Tetapi ada yang depresinya itu berlanjut terus. Itu namanya gangguan postpartum depression. Jadi depresi pasca melahirkan. Nah, itu lebih berat lagi. Berarti dia setelah 14 hari bukan baby blues lagi, menjadi depresi yang lebih berat, yaitu depresi postpartum atau pasca melahirkan. Nah, itu bukan dibikin-bikin dia depresi ya. Nah, tetapi karena memang kondisi biologisnya, hormon-hormonnya yang jadi berubah, terus dia lelah, mengeluarkan energi yang berat kan, melahirkan, hamil, melahirkan berat itu. Belum lagi habis itu dia harus ngurus bayinya juga, harus menyusui, harus begadang. Wah, berat banget. Akhirnya dia mengalami depresi pasca melahirkan. Bahkan kalau itu nggak ditolong, nggak segera dapat pengobatan, dia bisa muncul gejala psikosis, jadi depresi psikosis jadinya pasca melahirkan. Wah, kasihan para ibu. Nah, dia udah gitu, dia lagi capek begitu, lagi depresi, ada lagi keluarga berkunjung, wah kok bayinya begini ya, kok kurus ya, udah ibu itu makin down, perasaannya makin sedih lagi. Oh, saya bukan ibu yang baik, oh sayanya nggak becus nih, mendingan saya mati aja nih. Muncul deh gagasan bunuh diri. Dan kadang dia pikir, daripada anak saya menderita, ikut mati aja sama saya. Nah, itu makanya kita kagak boleh menghakimi. Kalau kita membaca berita di media massa, ada seorang ibu yang tiba-tiba berkeinginan membunuh bayinya, dia juga mau bunuh diri. Nah, kita jangan langsung menghakimi, lihat dulu, kita baca baik-baik. Oh, ini dia baru melahirkan nih usianya. Nah, depresi pasca melahirkan itu bukan cuma sebulan, 2 bulan setelah melahirkan. Dia bisa setelah setahun baru dia merasakan depresi berat, bisa gitu ya. Jadi nggak mudah ini. Nah, dia sendiri nggak menyadari kenapa seperti itu, karena yang terjadi adalah perubahan biologis di dalam tubuhnya yang sangat drastis gitu. Kaum perempuan kalau lagi menstruasi aja kan lebih sensi, apalagi pada saat melahirkan seperti itu. Nah, makanya kita nggak boleh meyakini, wah nih mesti diru'yah nih ibunya nih karena kesurupan jin nih, kemasukan jin. Ya, itu namanya kita ikut menghakimi dia juga. Janganlah, kita beri penguatan kepada dia supaya dia merasa terhibur, bahagia, terus dia juga semangatnya tumbuh lagi gitu, ada harapan. Nah, di situ jangan kita mengucapkan hal-hal yang dapat merendahkan rasa percaya diri ibu tersebut, mengecewakan dia, membuat dia tambah sedih, jangan ya. Dan kemudian kalau depresinya lebih dari 14 hari, melebihi baby blues, itu udah harus dibawa ke psikiater segera supaya dia bisa tertangani depresinya. Jangan sampai tadi ada mulai depresinya semakin berat, muncul gagasan bunuh diri atau mengakhiri hidup bayinya juga gitu. Jadi jangan disalahkan, dia lagi sakit, kalau kita nggak bantu, nggak segera dibawa berobat, nah kalau sampai terjadi tragedi, yang salah siapa? Kita nih, keluarganya atau orang di sekitarnya yang malah dibawa ke ru'yah lah, di ini salah. Itu segera bawa ke ya lapor ke dokter yang menangani, dokter kandungan nih misalnya, terus juga konsultasikan ke psikiater segera biar bisa mendapatkan support, pengobatan, konseling juga, syukur-syukur ada psikolog juga. Nah, sehingga dia terbantu tuh ya. Jadi kalian ubah deh pola pikir yang jadul yang selalu menghubungkan masalah gangguan jiwa ini dengan kurang iman, dengan karma, dosa turunan, dengan santet.
dengan gangguan jin dan sebagainya. Ya elah, jangan kayak gitu, jangan dipiara pola pikir jadul gitu. Kita pelajarin dong nih supaya kita bisa benar-benar membantu mereka yang sedang mengalami masalah kesehatan jiwa. Kalau kita cuma bisanya begitu berarti apa? Kita cuma bisa lempar kesalahan ke sana kemari tanpa bisa mencari solusi dan membantu memberikan support pada orang yang sedang mengalami seperti itu. Ya, gitu. Nah, apalagi ya? Selain itu kita juga bisa ngelihat ya, banyak juga masalah-masalah, misalnya tumbuh kembang anak, misalnya masalah autisme, terus ADHD, terus masalah Down syndrome misalnya. Itu kan semua terkait dengan kondisi otak anak juga gitu, sehingga kita tahu bahwa masalah kesehatan jiwa itu nggak melulu ya, kita jangan cuma bicara faktor spiritual aja gitu loh, seakan-akan kalau kita beragama yang baik semuanya langsung sehat jiwa. Enggak, kalau faktor biologisnya ini kurang sehat, tadi kesehatan otaknya, kesehatan fisik organnya keseluruhan juga kurang baik, pastinya kesehatan jiwa orang tersebut juga akan jadi terganggu. Makanya tadi saya kasih contoh-contoh yang benar-benar itu gangguan fisik yang bisa mengakibatkan dampak pada kondisi kesehatan jiwa seseorang, supaya kita bisa mulai nih membuka pikiran bahwa gangguan jiwa jangan dihubung-hubungkan dengan klinik melulu lah. Ayo kita sama-sama nih, kita sebagai umat beragama juga harus belajar juga sisi ilmiahnya masalah kesehatan jiwa gitu ya. Jadi know science, mengerti sisi ilmiahnya gangguan jiwa dan fight sick stigma gitu ya. Jadi pengetahuan kita tentang kesehatan jiwa itu menjadi holistik atau menyeluruh, paripurna. Mengerti aspek biologisnya, mengerti aspek psikologisnya, mengerti aspek dukungan sosialnya, juga aspek spiritualnya. Itu yang kita inginkan. Kalau kita bisa memahami seperti itu nih, seluruh umat beragama di Indonesia memahami seperti itu, wah betapa banyak orang dengan gangguan jiwa yang akhirnya mendapatkan support yang baik, bisa semangat lagi, pulih kembali gitu ya. Dan juga kita jadi masing-masing punya peran sendiri-sendiri gitu ya, dokter atau psikiater mengatasi masalah biologisnya, masalah psikologisnya, para pekerja sosial ngatasin masalah dukungan sosialnya di masyarakat, integrasinya kembali ke komunitas, orang dengan gangguan jiwa bisa diterima di komunitasnya, itu kerjaannya para pekerja sosial. Psikolog memberikan terapi bicara, terapi-terapi lain mendukung terapi pekerjaan, ya kan. Terus kemudian tokoh agama, tokoh pendidik dan sebagainya, tokoh masyarakat, tokoh adat bisa membantu di aspek spiritualnya. Akhirnya semua bisa bekerja sama jadi sehat jiwa gitu ya. Jadi mari kita belajar supaya kita bisa pelan-pelan menghapus stigma-stigma tentang gangguan jiwa yang disebabkan karena ketidaktahuan kita gitu ya. Mari kita belajar bersama-sama. Semoga edukasi saya ini berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa kalau mau kasih saran atau komentar di kolom komentar, klik tombol subscribe dan tombol loncengnya supaya kalau saya ada materi edukasi yang bisa saya sampaikan, teman-teman bisa terupdate juga. Boleh di-share pengetahuan ini ke teman-teman yang kira-kira bisa jadi lebih paham lah tentang masalah kesehatan jiwa. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.